Shalom, shalom. Selamat pagi anak-anak. Kembali bersama dengan Bapak Cornelius. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar agama Kristen. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang cerah, buat hari yang baru. Pada pagi hari ini Tuhan boleh berkati kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada karena kasih Tuhan. Dan sebelum kami belajar, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, khususnya buat anak-anak yang ada di rumah yang juga akan belajar. Terpuji namamu, kami bersyukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, coba perhatikan, buka bukunya ya, halaman 16. Kita akan sama-sama belajar. Dan kemudian juga kita akan ada tayangan yang akan kita tonton. Dan kemudian di akhir tayangan ini akan ada tugas ya buat anak-anak semua. Dan diharapkan tugasnya boleh dikerjakan dan akan dikumpulkan pada maksimal pada jam 9 malam hari ini. Nah, sudah dibuka bukunya ya, bab 3, Aku menghormati penciptaku, halaman 16. Ya, tadi kita sudah berdoa dan anak-anak boleh perhatikan di situ ya, halaman 16 sampai halaman 19 materi kita ya, bahwa Tuhan adalah pencipta hidup kita ya. Tuhan yang menciptakan pohon hijau, pohon rindang ya. Nah anak-anak, Tuhan adalah yang menciptakan hidup kita ya. Dia yang menciptakan segala apa yang ada dalam isi dunia ini, sehingga kita harus menghormati yang menciptakan hidup kita, yang menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ya. Tuhan yang mencipta juga adalah Tuhan yang memberkati. Dia bukan hanya menciptakan kita, bukan hanya menciptakan segala apa yang ada dalam dunia, tetapi yang paling penting adalah Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu juga memberkati setiap hidup kita. Dia memberkati keluarga kita, Dia memberkati seluruh hari-hari kita setiap hari. Bahkan dalam saat-saat sulit sekalipun Dia juga memberikan kita pertolongan. Dia memberikan kita makan dan minum, segala sesuatu yang kita perlukan, Dia juga yang menyediakan. Nah, Tuhan Yesus juga adalah menjadi sahabat bagi kita. Mungkin kalau anak-anak di rumah merasa kesepian atau juga merasa sedih, boleh datang kepada Tuhan Yesus berdoa. Karena Dia, itu Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan hidup kita. Nah, coba adik-adik ataupun anak-anak perhatikan di halaman 18, bahwa di situ juga kita diajar untuk kita mau selalu berdoa, selalu bernyanyi, bahkan membaca Alkitab firman Tuhan, supaya kita memiliki damai sejahtera setiap hari yang Tuhan beri dan Tuhan memenuhi hati kita dengan sukacita. Nah, kita harus belajar ya anak-anak, untuk kita selalu berdoa, kita selalu menyanyi, memuji Tuhan, bahkan selalu membaca firman Tuhan. Bukan hanya pada saat di gereja, tetapi ketika kita di rumah karena kita juga saat ini sekarang harus belajar dari rumah. Juga mungkin masih ada yang ibadah dari rumah. Kita harus lebih banyak kita berdoa. Kita juga harus lebih banyak kita membaca firman. Nah, coba anak-anak perhatikan, buka halaman 19. Di situ
juga kita lihat bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, milik pencipta kita, sehingga kita harus bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nafas kita itu berasal dari Tuhan. Nafas kita itu yang baik, kehidupan kita itu berasal daripada Tuhan. Manusia, mungkin adik-adik ataupun anak-anak bisa memilih keinginannya, tetapi Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan, sehingga kita harus tekun berdoa dan membaca Alkitab. Nah, anak-anak yang manis, pelajaran bagi kita adalah kita harus sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam hidup kita, khususnya buat anak-anak yang baru masuk dalam tingkat SD, ya, kelas sekarang sudah kelas 1 SD. Ayo kita sama-sama belajar berdoa dalam segala sesuatu yang anak-anak mau lakukan, mau buat, baik itu sebelum belajar, baik itu sebelum melakukan aktivitas, baik itu dalam segala sesuatu kegiatan, baik itu makan, dan kemudian baik itu juga sebelum tidur, bahkan sesudah tidur. Ayo kita sama-sama belajar untuk berdoa, melibatkan Tuhan dalam kehidupan anak-anak semua. Nah, anak-anak yang manis, ayo kita sama-sama saksikan satu tayangan berikut ini, dan pastikan anak-anak semua boleh menonton sampai habis, karena ini adalah video yang menarik untuk sama-sama kita perhatikan. Dan kemudian di akhir video ini akan ada tugas yang anak-anak harus kerjakan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala." Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap.
Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan.